Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fiza subhi hadarna fiza musola insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Musola Al-Aziz beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insya Allah dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di musola yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk beribadah kepadanya, yakni dengan cara melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mendengarkan sedikit pengajian yang insya Allah akan kita sampaikan sebentar lagi. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jadi alhamdulillah nih Pak Ketua, nih ibu-ibu kita lah bertambah nih, jamaah kita sudah mulai bertambah, dan insya Allah kedepannya lebih bertambah lagi. Tak ada Ibu Hil pula lagi di sini nih, segan kita nak ceramah nih. Jadi alhamdulillah ya, seperti yang pernah kita lakukan malam tadi mengisi pengajian tasawuf di penurunan. Ya, kalau datang ke situ jam 9 ibu-ibu, mulai ngaji jam 10, selesainya setengah 3. Sampai di rumah jam 3, tidak pakai tidur lagi. Nah, itu. Tapi kita indah, kita enjoy, kita senang. Kemudian Ibu Hil ini 1 bulan ini hari pertama saya ngimam. Nah, kenapa selama ini sakit kaki? Sholatnya pakai kursi. Nah, sekali ngimam dapat panas dalam. Jadi lidah-lidah karu-karuan. Jadi bacaannya mungkin masih berat-berat, serak-serak basah. Tapi tidak apa-apa. Allah sudah persiapkan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, insya Allah. Baik bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa yang sangat luar biasa dan sangat penting. Nah, bunyi doa itu Allahumma balighna ila syahrul Ramadan wa amalna fi syahrul Ramadan wa taqabbal minna amalina fi syahrul Ramadan. Jadi kalau bahasa kitanya ya, seandainya ibu-ibu, bapak-bapak tidak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia aja tidak apa-apa. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Nah, jangan lupa doa itu ibu-ibu. Ya Allah, izinkanlah aku beramal di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah semua amalanku di bulan Ramadan. Itu sangat penting ibu-ibu. Kenapa sangat penting? Seorang Abu Fikri yang sedang berceramah hari ini, kan pede dia nampaknya, badan sehat, lapacak jalan, lapacak gimam lo tadi kan. Tapi tidak tahu, walaupun insya Allah pada hari Jumat malam kita sudah mulai tarawih di sini. Ini kan hari Rabu nih, Kamis, Jumat malam tarawih kan. Sabtunya kita sudah berpuasa. Kita tidak tahu apakah pada Ramadan besok kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan. Tidak tahu kita.
Seandainya kita dapat, itulah yang kita kendaki. Kalau tidak dapat, wah rugi nian. Seandainya, kata Allah, Abu Fikri, usia kamu itu cuma 2 hari lagi. Ini kan hari Rabu nih, Kamis ya, Kamis, hari ini kayak besok. Berarti Sabtu tidak ketemu dengan Ramadan, seandainya. Tapi dengan adanya harapan kita, permohonan kita kepada Allah supaya bertemu dengan bulan Ramadan, ya bagi Allah apa yang sulit? Mudahlah itu, menggeser-geser usia orang itu mudah. Karena ketentuan hidup dan mati seorang hamba itu, ya dia. Itu makanya kenapa kita perlu berdoa dengan Allahumma balighna ila syahr Ramadan. Tuhanku tolong, sampaikan aku, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Nah, kira-kira Pak Abu Fikri, apa yang keistimewaan bulan Ramadan itu sampai kita minta panjangkan umur? Itu. Kalau nak dilewatkan juga, kira-kira bulan Syawal besok lah. Setelah selesai melaksanakan puasa 6 hari. Kalau nak dilewatkan juga, artinya kalau nak dibalikkan juga kepada Tuhan. Tapi sebelum bulan Ramadan ini jangan dulu. Apa yang kita harap di situ? Nah, jadi bapak-bapak ibu yang saya hormati, kita sebagai hamba Allah, ya, sebagai Bani Adam, ya, sebagaimana orang tua kita kan Adam alaihissalam tuh, bunda kita Bunda Hawa. Nah, cerita mereka tuh lah tahu gitu, kenapa mereka sampai terlempar ke dunia ini. Kenapa Bu? Makan buah kuldi. Rupanya makan tuh berdosa juga ya. Nah, jadi beliau itu terlempar ke dunia ini, ya Bunda Hawa dan Ayahanda Adam itu karena memang memakan buah kuldi. Jadi di sini saya jelaskan bahwa kuldi itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa orang lain. Kalau bahasa kitanya buah kekekalan. Kalau bahasa orang BKKBN-nya, mereka berdua itu melakukan regenerasi. Tahu regenerasi? Ya biasalah pekerjaan orang berkeluarga. Pada waktu itu belum boleh. Walaupun Adam itu suaminya Siti Hawa, Siti Hawa itu istrinya Nabi Adam, belum boleh berhubungan waktu itu. Tetapi yang namanya, kata Nabi Muhammad, kamu jangan berdua-dua dengan betina ya. Atau kamu betina jangan berdua-dua kayak lanang ya. Kalau ada terjadi pasti yang ketiganya setan. Ya mereka cuma berdua tuh lah di situ. Ya cuma tidak akan terjadi. Ya tapi sudahlah, itu kan kehendak Allah juga. Maka terlemparlah mereka itu ke dunia ini karena kekeliruan dan kesalahan itu. Akibat lupa dengan peringatan Allah, akibat gangguan daripada syaitan, dan akibat memang mereka berdua telah di situ. Tidak ada yang lain. Nah, jadi kita keturunan Adam ini ya ikut-ikutan pula. Ikut-ikutan pula bersalah. Ikut-ikutan juga berdosa. Dan mau tidak mau. Kenapa seperti itu? Perlu kita pahami bahwa ada dalam surah At-Tin itu yang bunyinya begini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan insan itu ya sebaik-baik kejadian. Nah, insan itu Ibu, itu nama roh kita itu. Bahwa roh itulah diri kita yang sebenar diri. Yang mendengar di telinga, nengok di mata, mencium di hidung, berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak, itu adalah roh. Itulah diri kita sebenar diri. Dia datang dari Allah, masuk ke dunia. Masuk ke kandungan mak kita, dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, tubuh ini dalam bahasa Allah pada surah At-Tin itu disebut asfali safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Tapi manusia ini insan maksudnya. Kemudian kami masukkan mereka itu ke dalam asfal. Asfal itu warnanya hitam. Asfali safilin. Ke tempat yang rendah, hitam, pekat. Aspal itu dipijak-pijak.
Mana itu Pak Abu Fikri? Asfali safilin. Asfali safilin itulah badan kita, jasad kita yang banyak kendali. Nak makan, nak minum, nak berbaju, nak berkendaraan, nak berumah, nak berbini, nak macam-macam. Dan itulah yang menjadikan kita sering berdosa itu. Iya, Bu Yeli? Iya. Cuma dapat bantuan dikit kita tahan beribut. Padahal Indomie cuma 5 bungkus, beres setengah cupa. Tahan kita saling upek, gunjing macam-macam. Ya karena tubuh ini, karena badan ini. Kalau roh itu tidak ada makan, tidak minum, tidak minta apa-apa, kecuali hanya bertemu dengan Tuhan dalam sholat. Nah, oleh karena itu, mau tak mau kita ini ada khilaf, ada salah dan ada dosa. Nah, kata Rasulullah, tingkatan dosa itu ada 4 dalam hidup ini. Misalnya dosa kecil-kecilan, misalnya kan, kita bergurau-gurau dengan kawan, akhirnya tersinggung dikit, atau kencang soro. Akan sadar kita kalau kita gak kencang dikit dengan kawan tuh. Bagaimana cara kita meminta ampunnya? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu yang pertama. Sudah itu mungkin kita ke rumah kawan, nampak barangnya agak berharga dikit atau kita pakai, bukan kita ambil, kita pakai. Minjam tidak ngomong, katakanlah sepatu atau sendal gitu. Akhirnya kawan tuh ribut di rumah. Mana sepatu saya? Siapa yang ngambil sepatu saya? Seterusnya. Diolah emosi pula. Kita lemak-lemak makai barang orang. Nah, pas kita balikkan, ngomel dia. Ternyata dia berdosa gara-gara kita berdosa gara-gara dia. Nah, ini dah baca istighfar nih. Tidak bisa dengan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tidak bisa. Itu dengan apa tuh Pak Abu? Itu dengan sholat 5 waktu. Jadi dari subuh ini kan kita, inilah habis nih dosa kita Ibu. Sholat subuh itu adalah mengampunkan dosa pagi dan malam, siang dan malam. Habis dosa kita ini. Tapi sebentar lagi zuhur. Dari subuh ke zuhur tuh biasanya kita buat dosa lagi, buat masalah lagi, macam-macam. Ya Bu ya. Apalagi ibu guru kan jengkel nih anak ini nakal nih dicubit nih, nah marah pula maknya lari ribut pula. Itu. Akhirnya kita merasa berdosa. Kalau zuhur baru kita cuci lagi. Selesai. Beraktivitas lagi, berdosa lagi. Asar dibersihkan lagi. Sampai maghrib, isya, sampai subuh kembali. Itu. Nah, itu dosa tingkat 2 itu. Ada lagi dosa tingkat 3. Itu cara menyelesaikannya sholat Jumat. Jadi kalau tadi dosa per menit, per waktu, nah ini dosa per minggu. Itu dengan sholat Jumat itu. Sekali seminggu kita sholat Jumat. Nah, dosa Jumat hari ini akan dihapuskan di Jumat yang akan datang. Makanya sholat Jumat itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Supaya apa? Supaya dosa seminggu dicuci, dibersihkan. Ya lemaknya lanang Pak Abu. Kami ibu-ibu di Camano. Nah aman itu. Kalau ibu-ibu punya suami yang beriman, yang beramal soleh, apapun kebaikan yang dia lakukan, ibu-ibu dapat. Dapat Bu. Karena zaman dulu pernah terjadi. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini kan pergi berperang. Dia gugur atau tidak, tetap mendapatkan pahala syahid. Kalau dia gugur, syahid masuk surga. Tidak gugur, tetap dicatat sebagai ahli surga dan dapat pula harta rampasan perang. Agung dia. Jadi kata ibu-ibu, alangkah lemah bapak-bapak, kami tidak juga berperang besok. Kita protes Nabi Muhammad. Datanglah kepada Nabi Muhammad, diajukanlah persoalan seperti itu. Ngapa ibu-ibu? Ya alangkah lemah bapak-bapak ya Rasulullah. Nah kenapa? Kalau dia berperang gugur masuk surga, kalau dia berperang tidak gugur tetap masuk surga dan dapat pula ghanimah atau harta rampasan perang. Ya kami tidak juga. Ngapain kami di rumah jago anaknya, jago rumahnya macam-macam. Akhirnya tergelaklah Rasulullah. Tidak cah itu juga kata Rasulullah. Perlu ibu-ibu ketahui, ibu-ibu itu pahalanya lebih banyak daripada bapak-bapak itu. Segala kebaikan bapak-bapak dan untuk apapun, ibu-ibu dapat pahalanya.
Ditambah dengan ibu-ibu melahirkan anak bapak-bapak. Ibu-ibu menjaga harta bapak. Dan ibu-ibu mencuci dan menyiapkan makanan bapak. Itu lebih banyak pahala ibu. Jadi dosa ikut berperang juga jadi di rumah abe jaga anak. Itu. Artinya walaupun kami sholat Jumat, ya ibu-ibu tidak usah ikut pulau. Jadilah di rumah baik. Akan dapat pahala yang sama dengan bapak-bapak. Itu dosa mingguan. Nah, bagaimana dosa tahunan? Nah, itu dia. Tidak bisa diselesaikan astagfirullahaladzim, tidak bisa. Tidak bisa diselesaikan dengan sholat 5 waktu, tidak bisa. Tidak bisa diselesaikan dengan sholat Jumat, tidak bisa. Nah, dosa tahunan ini akan diselesaikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Nah, kita beribadah di dalamnya. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul bahwasanya bulan Ramadan itu kalau tidak 29 ya 30 hari. Tetapi tetap dihitung 10 hari atau 30 hari. Kata Rasul, 10 hari yang pertama, nah segala kita ini dikasihi, disayangi, dan dicintai oleh Allah. Walaupun Allah kayak gitu merengam selama ini. Suka membuat orang, suka bohong dan macam-macam. Tapi oleh karena kita sudah ikhlas untuk sahur, ikhlas untuk tidak macam-macam, ikhlas untuk menahan lapar dan haus dan seterusnya, maka Allah ibo nengok kita. Nah, jadi 10 hari yang pertama itu Allah tebarkan kasih sayang kepada kita. Nah, itu. Kejadiannya adalah hari pertama sampai hari ke-10. Kemudian 10 hari yang kedua itu hari yang ke-11 sampai 20. Nah, itu Allah mengampuni dosa kita. Nah, itu dia. Dosa per tahun. Kecil, besar, sengaja, tidak sengaja. Pokoknya hari ke-11 sampai 20 itu dosa setahun itu diselesaikan. Dicuci. Nah, sudah itu 10 pertama dikasih sayangi, 10 kedua segala dosa diampuni, berarti sudah habis Bu ya. Di hari yang ke-21 masih ada dosa kita. Tidak ada lagi kan? Nah, ini yang kita cari. Maka berkatalah Allah dan Rasul di hari yang ke-21 sampai 29 atau 30, itqum minan nar. Aku bebaskan kalian semua itu dari azab neraka. Nah, ini mati aja belum. Lah mati gitu dia belum, Bu? Belum ya? Tapi Allah berkata, itqum minan nar. Aku bebaskan kamu dari azab neraka. Jadi kita matilah belum. Tiba-tiba Allah berkata seperti itu. Kenapa? Karena dosa itu tidak ada lagi. Tidak mungkin kita dosa tidak ada lagi masuk neraka juga. Tidak mungkin. Nah, pada malam 27, 29 dan takbiran, diceklah puasa gitu tuh. Ya, banyaknya lupa jemo. Banyaknya bohongnya, banyaknya marah-marah ibu-ibu. Nah, ini kacau nih kata Allah nih. Awak sudah siapkan fasilitas selama setahun. Nah, tetapi karena Allah ini pengasih, penyayang, pengampun. Ya sudahlah. Masalah kamu kecil dalam berpuasa ataupun keliru dalam berpuasa, sudahlah. Saya selesaikan semuanya. Saya bersihkan semuanya. Caranya bagaimana ya Allah? Caranya keluarkan beras 10 canting. Ya, 10 canting. Nah, katakanlah uang 35.000 atau 40.000. Nah, berikanlah uang itu kepadaku, beras itu kepadaku melalui fakir miskin, ibnu sabil, dan 8 asnaf tadi. Kalau sudah dilaksanakan, selesai. Aku anggap selesai urusan kita ini. Namanya adalah zakat fitrah. Nah, oleh karena itulah kenapa kita besok paginya tanggal 1 Syawal Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kesucian yang cak mana Pak Abu? Ya cak mana waktu kita dilahirkan mak kita dulu. Cak Pak Abu misalnya umurnya 60, Pak Jun 60, Pak Pen 58. Nah, kalau Ibu Il berapa? 55, masih muda ketimbang Pak Pen. Pak Pen 58, Pak Aku dengan Pak Jun 60. 65. Ibu 65. Ah, Ibu paling tua, kami masih. Iya. Walaupun kita sudah 65, 60, 58, 55, 50, imam katakanlah 40 atau 35 mamel.
Tapi di hadapan Allah tuh posisi kita, kondisi kita sama kayak bayi, Bu. Bayangkan. Posisi kalian itu kata Rasulullah seperti kamu dilahirkan ibunda kamu waktu dulu. Nah, kemana nak nyari prestasi yang seperti ini? Tidak dapat, Bu. Makanya kita ngarok nih Ramadan ini kita dapat. Nah, itulah alasannya kenapa ya Allah pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan besok ini. Ya, bukan aja bertemu baik. Kalau bertemu dengan bulan Ramadan sakit pula Pak Jun. Nah, boro-boro puasa makan yang banyak nih. Makanya ditambah lagi dengan kedua. Dan izinkanlah aku beribadah di dalamnya. Nah, itu harus ditambah tuh. Tidak cukup dengan izinkan aja atau melaksanakan ibadah. Tolonglah, terima pula ibadahku itu. Supaya apa? Supaya aku kembali seperti dulu sewaktu aku dilahirkan oleh ayah bunda di dunia ini. Artinya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu ibu-ibu kembali kepada masa yang dulu, suci, bersih. Sewaktu kita masih bayi. Makanya kita pakai baju baru. Iya sembarangan pakai baju baru, puasa lah tidak pakai baju baru pula. Jangan, tidak enak, malulah kita. Itu kan perayaan hari lahir kita kembali. Pakai baju baru, celana baru, sepatu baru, ada kue-kuenya. Kalau gulai kurang lemak, dilemak-lemakkan dikit lah gitu. Nah, untuk merayakan itu, itulah hari raya namanya tuh. Iko puasa lah tidak, tarawih dah pulo, nak bahari raya pulo, apa nak dirayakan? Tidak ada. Ya. Nah itulah ibu-ibu saya hormati. Kenapa? Kini ini jantungan kita nih harap cemas. Jangan ya nih Allah 2 hari lagi nih jangan ya. Kalau seandainya 2 hari lagi ya Allah tolong tarik. Tarik berapa Bu Fikri? Ya jangan perlu sampai selesai puasa saya ditarik. Kelak dulu izinkan saya 6 hari lagi. Puasa Syawal. Nah itu. Lalu kenapa harus minta 6 hari lagi puasa Syawal ibu-ibu? Karena kemarin kan baru 30 hari. Ya kan? 30 hari. Tapi kalau kamu tambah 6 hari lagi, aku anggap kamu tuh puasa 360 hari. Setahun. Nah, seandainya kita puasa besok 30 hari, gaji kita 1 miliar. Nambah 6 hari lagi, 360 miliar. Siapa yang danda? Jadi sudah puasa Syawal kalau Allah dah manggil. Kata Pak Jun, jangan dulu Pak Bu, masjid kita ini, musola kita ini belum selesai. Kami cuma bertiga, Pak Jun, Pak Pen, Pak Bu, dan dibantu oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Alhamdulillah nih Pak, Ibu. Ini saya baru lihat ini, hambal kita kan, hambal ini dukungan, bantuan dari saudara-saudara kita kan. Nah itu, dan insya Allah di Nuzul Quran besok kita kedatangan tamu. Bukan kita mengundang ya, kita kedatangan tamu dari Jakarta, Ustadz Mirza, yang sering di TV-TV itu beliau akan memberikan nuzul Quran di sini. Insya Allah kita mungkin akan pasang tenda, akan pasang spanduk. Mungkin beliau ceramahnya dari sini, mungkin di situ kan, karena di luar tuh banyak orang lah. Tahu lah kan kalau musola kita ini kan tidak besar, tidak mungkin di sini beliau pasti di situ. Nah mudah-mudahan usaha kita, perjuangan kita ini sama-sama diberkati oleh Allah dan Rasul. Aktivitas kita akan semakin baik dan semuanya sukses. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.